Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun perkenalkan, nama saya Doni Dermawan SAG MHI, Wakil Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B. Saat ini berada di lokasi Patung Gajah Siwomergo di Gunung Sugih, Lampung Tengah. Pada sore ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian. Materi ini disampaikan dalam rangka mengisi program Serwit yang digagas oleh tim inovasi Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 1B. Baik, para pemirsa dan sahabat semua, kalau kita melihat dalam niat sebuah rumah tangga, pada dasarnya setiap orang yang akan melangkah menuju perkawinan pasti punya cita-cita dan keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bersama-sama membina rumah tangga yang harmonis seiring sejalan dalam membangun rumah tangga dan keluarga yang dinamis. Namun kadangkala cita-cita itu kandas karena tidak bisanya menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga dengan baik. Dari beberapa kasus yang ditemui, mayoritas persoalan yang ada dalam rumah tangga itu hanya masalah sepele. Akan tetapi karena masih adanya keegoan dan emosional dalam menyikapi masalah itu, maka persoalan sepele itu menjadi besar yang berujung pada terjadinya perceraian. Jika terjadi perceraian, keluarga yang sudah punya anak, maka anak akan menjadi korban akibat perceraian tersebut. Secara lahiriah, mereka akan kehilangan salah satu dari orang tua mereka. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari kedua orang tua mereka, karena anak-anak pasti akan berpisah dengan salah satu orang tuanya. Kalau mereka ikut ayah, mereka akan kehilangan ibu. Dan jika mereka ikut ibu, dan akan kehilangan ayah. Apalagi jika orang tua mereka masih muda dan masih dalam usia yang cukup untuk menikah lagi, maka anak-anak akan mendapatkan ibu tiri atau ayah tiri jika orang tua mereka menikah kembali. Perceraian yang terjadi hanya akan menyelesaikan satu masalah dan akan menimbulkan beberapa masalah baru. Di antaranya adalah persoalan pengasuhan anak dan nafkah anak. Persoalan mengenai anak ini adalah siapa yang berhak mengasuh dan membiayai nafkah anak jika terjadinya perceraian. Bagaimana pola pengasuhan anak di saat orang tua mereka telah berpisah. Sebenarnya jika perceraian tidak bisa dielakkan dan masing-masing pihak suami atau istri yang bercerai itu menyepakati siapa yang mengasuh dan membiayai hidup si anak, serta menyadari sepenuhnya bahwa masa depan dan pemenuhan hak anak adalah kewajiban mereka selaku orang tua, maka tidak akan menjadi masalah. Karena sebagaimana amanat dalam pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Namun dalam pasal tersebut juga dikatakan bahwa jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan yang akan memberikan putusan. Ini berarti mengenai hak asuh anak, jika tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui jalur pengadilan. Sebagai gambaran mengenai pembagian hak asuh, jika melihat dari hukum Islam, kita dapat merujuk pada kompilasi hukum Islam pasal 105. Pada pasal 105 kompilasi hukum Islam dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
Secara normatif, ketentuan di atas berlaku dalam keadaan normal. Artinya, tidak ada persoalan-persoalan lain yang membuat salah satu pihak kehilangan hak asuh terhadap anaknya. Dalam konteks tidak ditemui kata sepakat antara suami dan istri dalam hal siapa yang berhak mengasuh anak, maka diselesaikanlah melalui jalur pengadilan. Untuk penyelesaian melalui jalur pengadilan, maka hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal untuk memberikan hak asuh anak. Yang pertama, pertimbangan agama. Agama menjadi pertimbangan utama untuk memperoleh hak asuh anak, karena ini berkaitan dengan perkembangan spiritualitas anak nantinya. Oleh karena itu, mengenai ketentuan pasal 105 kompilasi hukum Islam ini terdapat pengecualian, yaitu apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 210 /AG/1996 yang menyatakan abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz. Hal ini juga sejalan dengan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Nah, ini berarti anak harus diasuh sesuai dengan agama yang dianutnya agar perkembangan mental dan spiritualnya terjaga dengan baik. Pasal 1 ini tidak termasuk dalam perubahan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan diubah kedua kalinya dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kemudian Perpu Nomor 1 Tahun 2016 ini telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian yang kedua yang perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan perilaku. Perilaku dan sikap yang akan mengasuh anak juga patut menjadi pertimbangan, karena perilaku dan sikap orang yang akan mengasuh anak berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan sikap anak di masa depan. Yang ketiga adalah pertimbangan sosiokultural lingkungan. Kondisi lingkungan tempat tinggal yang akan memperoleh hak asuh anak juga patut menjadi pertimbangan, karena kondisi sosiokultural lingkungan banyak sedikitnya juga akan berpengaruh terhadap perkembangan mental dan sikap si anak. Sekarang kita lihat bagaimana jaminan terhadap anak-anak pasca terjadinya perceraian. Sahabat semua, pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pada ayat kedua dinyatakan, dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, anak tetap berhak. Yang pertama,
bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Dan keempat, memperoleh hak anak lainnya. Kemudian pada pasal 26 ayat 1, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk A. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Yang B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang C. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dan D. Memberikan pendidikan, karakter, dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Jadi, walaupun orang tua bercerai, mereka tetap berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sehingga hak anak yang tetap terlindungi sesuai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini berlaku sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, meskipun kedua orang tua mereka telah berpisah, bercerai. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak. Kemudian apabila si bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ini berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian bapak juga berkewajiban memberikan nafkah untuk anak menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Penegasan dalam kompilasi hukum Islam menurut pasal 149 huruf B junto pasal 156 huruf D kompilasi hukum Islam. Kemudian istri dapat dibenarkan juga meminta kepada suami untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca perceraian melalui mekanisme pengadilan. Pengadilan dalam hal ini, ya tentu pengadilan agama, dapat menentukan besaran biaya nafkah yang menjadi beban dari ayah jika terjadinya perceraian. Dalam hal ayah tidak mampu mencukupi nafkah, maka anak, maka pengadilan agama dapat menentukan bahwa si ibu juga ikut menanggung bersama-sama untuk mencukupi nafkah anak tersebut. Yang menarik adalah ketika hasil rapat pleno Hakim Agung dari Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015. Hasil rapat pleno ini menyatakan bahwa sebagai pandu bagi hakim, amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% atau 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Sahabat semua, terlepas dari ketentuan di atas, jika memang terjadi perceraian, ya hendaknya orang tua tidak mengikutkan anak dalam perselisihan dan pertengkaran. Kedua orang tua tetaplah memposisikan diri sebagai seorang ayah dan sebagai seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Janganlah anak dibawa dalam persengketaan ketika terjadinya perceraian. Asuh, didik, dan binalah anak-anak untuk masa depannya yang lebih baik, sehingga dengan sikap seperti itu anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat informasi ini, dan kita berdoa semoga anak-anak yang kita tinggalkan jika terjadi perceraian tidak menjadi korban dan tetap menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan kepada agama, nusa, dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.